Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tub'iduna min jami'i masayidi syaitan wa tuqarribuna ila jami'i ma'il rahman. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, ala habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa qudwatina wa qurratu a'yunina nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Yauman ar-rahman al-mannan. Amma ba'd. Fa ya ibadallah wa ya ma'syaral musallin, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattaqullaha ibadallah haqqa tuqatih faqad faza al-muttaqun. Wa ibadallah anna Allah qala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ard fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamu Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin wa liyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minal mu'minin. Jamaah salat Jumat di Masjid Said Naum dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karunia Allah kepada kita umat Islam khususnya dan umat manusia secara umumnya, alhamdulillah tidak pernah berhenti apapun kondisinya. Dan apalagi kita umat Nabi Muhammad SAW selalu diajarkan untuk berperilaku yang positif, yang konstruktif menghadapi apapun kondisinya. Bahkan beliau dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan sebagai mengatakan, ajaban li amri al-mu'min fa inna amrohu lahu kullahu khair. Seorang mukmin itu kondisinya serba hebat, apapun kondisinya. Inna sawatu syarra syakar wa huwa khairun lah. Bila ia mendapatkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, nikmat, karunia, menggembirakan, maka dia bersyukur. Dia tidak gur, dia tidak takabur, dia tidak lupa diri, dia tidak menjadi zalim, tapi dia bersyukur. Bahwa khairun lah, dan itu baik bagi dirinya. Mengapa baik? Karena sikap syukur menandakan diri kita adalah pribadi yang positif, pribadi yang konstruktif, pribadi yang bermoral, pribadi yang berakal, pribadi yang berakal budi. Dan tentu itu adalah baik. Dan apalagi Allah menegaskan dalam Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur artinya adalah pintu besar terbukanya kelanjutan dan berlangsungan, kelanggengan daripada karunia-karunia Allah ini. Dan bahkan bukan hanya lanjut, langgeng, tetapi bahkan berlipat ganda. La azidannakum. Siapa? Umat manusia. Siapa di antara kita? Apalagi di tengah begitu banyak masalah, kenaikan BBM, kenaikan harga dan masalah-masalah yang lain. Siapa yang tidak ingin agar kemudian karunia Allah yang baik kemudian tetap ada, bahkan berlanjut dan bahkan berlipat ganda? Tentu kita semuanya menginginkannya. Tentulah karenanya aja benar-benar mukmin, seorang mukmin itu hebat. Bila ia mendapat kebaikan, dia bersyukur, dan itu baik bagi dirinya. Supaya apa? Supaya karunia ini tetap ada, tetap bisa dipertahankan, bahkan bisa dilipat gandakan, berlimpah-limpah, semakin menghadirkan kebaikan, kemaslahatan, kebahagiaan bagi kita semuanya. Tetapi bila ia sahabatul darab, bila ia mendapatkan sesuatu yang menyusahkan dirinya, mungkin masalah, mungkin musibah, mungkin hal yang kemudian tidak membuat kita menjadi senang, tidak membuat kita menjadi bahagia, dia tidak lupa diri, dia tidak lupa kendali, dia tidak lepas kendali, dia tidak menjadi liar, dia tidak menjadi dalam tanda kutip mudah dikompori, dia tetap bersabar. Bersabar dan berarti
pasif. Bersabar bukan berarti menerima saja. Bersabar untuk benar menghadirkan solusi, bersabar untuk benar menghadirkan langkah membawa kepada kemaslahatan yang baik, agar masalah yang bisa diatasi, agar musibah yang segera bisa berhenti, agar permasalahan bisa diganti, menghadirkan solusi. Dan itu kata Rasulullah, khairul lahu, bila dia bersabar, maka itu baik bagi dirinya. Dengan bersabar, dengan cara dan pandangan semacam ini, maka dia tadi tidak kemudian terbawa kepada provokasi, tidak terbawa kepada melakukan tindakan-tindakan anarki, tidak terbawa kepada untuk menghadirkan hal yang lebih menyusahkan lagi, tapi dia kemudian tetap bersikap yang konstruktif, mencari solusi, menghadirkan penyikapan yang membawa kepada perubahan, yang membawa kepada kebaikan, dan itu adalah baik bagi dirinya. Apalagi dalam konteks sabar, Rasulullah Al-Quran menegaskan sebagai innallaha ma'as sabirin. Allah selalu menyertai orang yang sabar, sabar yang positif, sabar yang aktif, bukan sabar yang negatif dan sabar yang pasif, apalagi sabar yang kemudian diperalat untuk menghadirkan hal yang kemudian semakin melanggengkan kezaliman. Dan itu sabar yang dibenarkan. Sabar yang sebenarnya adalah sebagaimana dahulu Rasulullah pernah contohkan, ketika beliau mendapatkan musibah luar biasa, istri beliau diwafatkan oleh Allah, Khadijah wafat radhiyallahu anha, paman beliau yang selalu membela beliau wafat, Abu Thalib wafat. Dalam posisi di mana beliau dan para sahabatnya mendapatkan musibah dan atau kezaliman yang luar biasa, diisolasi di Syi'ab Amir selama hampir 2 tahun, dan kemudian bahkan sudah habis seluruh logistik yang beliau miliki dengan para sahabat, dicaci maki, dipersekusi, dizalimi, logistik sudah habis, tidak ada lagi yang bisa dimakan, tinggallah air dan kemudian pepohonan kurma dan lainnya yang sudah mengering. Itulah yang pernah diambil, kulitnya dimasukkan ke dalam air dan kemudian dicecah, maka itulah yang kemudian dikonsumsi oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Musibah dan atau ujian yang luar biasa. Apakah Rasulullah kemudian terprovokasi melakukan tindakan-tindakan yang kemudian malah menghadirkan motor lebih besar, melakukan misalnya pembalasan fisik, penyerangan fisik, melakukan tindakan anarki? Tidak. Beliau dan para sahabatnya tetap di dalam suatu kesatuan, kejamahan yang kokoh dan kuat, solid dan tidak dipecah belah dan tidak bisa dipecah belah, sehingga mereka tetaplah kemudian oleh Allah dengan kesabarannya ini diganjar dengan satu hadiah yang luar biasa, Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Dan setelah itu hijrah ke Madinah, dan kita mengetahui hijrah ke Madinah adalah sebuah fase yang membedakan antara kondisi pra-hijrah, qabla hijrah, dan kondisi ba'da hijrah. Dengan hijrah, akibat dari kesabaran-kesabaran tadi akan kita lihat bagaimana kemudian dakwah Islam menyebar luar biasa. Kemenangan-kemenangan datang dengan luar biasa berkelanjutan, dan kemenangan itu bukanlah kemenangan yang menghadirkan pendoliman, balas dendam, kejahatan, tapi kemenangan yang menghadirkan umat yang Al-Quran disebut sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemenangan itu menghadirkan apa yang disebut di dalam Al-Quran sebagai man sadaka illa rahmatan lil alamin. Kemenangan itulah yang kemudian juga mengantarkan hadirnya sebuah piagam yang disebut sebagai piagam politik tertua di dunia yang sukses dilaksanakan, menghadirkan masyarakat yang guyup rukun, masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang membawa kepada perbaikan dan kebaikan. Itulah piagam Madinah, Wasiqatul Madinah. Hanya dalam waktu 1 tahun setelah hijrah, dakwah luar biasa menyebar dan bahkan memenangkan. Ketika Rasulullah hijrah, bersama beliau para sahabat dan sahabat perempuan sekitar 170-an sahabat dan sahabat. Tetapi kita lihat pada peristiwa Badar Al-Kubra pada tahun kedua, artinya 1 tahun saja, bila ukurannya adalah para mujahid yang bersama Rasulullah dalam peristiwa Badar Al-Kubra, itu artinya adalah para muslim yang para sahabat dan muslim yang dewasa, karena memang yang anak-anak tidak diizinkan, perempuan juga tidak. Itu adalah berjumlah 313 pasukan beliau. Dan itu saja dari 170 menjadi 313 sudah kenaikannya hampir 100%. Itu yang dewasa, belum yang anak-anak, belum yang perempuan. Bila kemudian masing-masing satu, itu berarti sudah kenaikannya berarti sekitar 900-an sudah. Itu artinya lipat gandaan yang dahsyat, dari 170-an menjadi 900-an hanya dalam rentang waktu 1 tahun. Dan hanya dalam rentang waktu 1 tahun, Rasulullah yang tadi diembargo, diisolasi, para sahabatnya sudah dicederai, di Syi'ab Amir tadi itu, sehingga kemudian kehabisan logistik. Hijrah dalam waktu 1 tahun, dari yang serba dikalahkan, dipikirkan, berubah menjadi yang menang.
dalam peristiwa Badar Al-Kubra. Padahal pada waktu itu pun pasukan beliau, para mujahidin, masih sangat sedikit dibanding dengan pasukan orang musyrikin Quraisy. Mereka ada 1000 lebih. Senjataannya apalagi, musyrikin Quraisy baru saja Abu Sufyan baru saja pulang dari berniaga di Syam dan seluruh keuntungannya dibelikan logistik untuk perang, untuk memerangi Rasulullah dan para sahabat, untuk menghabisi komunitas umat Islam yang ada di Madinah. Mereka juga sudah memiliki pengalaman banyak dalam pertempuran dan atau dalam kejahatan. Rasulullah, jumlah warganya, jumlah pasukannya, para mujahidinnya masih sedikit. Pengalaman tempur belum ada, apalagi alat pertempuran, alat perangnya sangat minim. Tetapi itulah kesabaran dan sekaligus kesyukuran menghadirkan kehebatan dalam hanya waktu 1 tahun semuanya bisa diubah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentu adalah umat yang besar Muhammad SAW. Kita disyariatkan untuk menghadiri sholat Jumat pada setiap hari Jumatnya. Salah satu di antara yang pasti disampaikan di setiap khotib adalah pentingnya untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sering kita menjadi lupa bahwa takwa di sini adalah sebuah kata kunci yang luar biasa, penghijauan daripada sabar dan syukur. Karena dengan takwa kita diajarkan di Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah untuk menjadi manusia-manusia utama, manusia-manusia yang utama dengan sabarnya, manusia-manusia utama dengan syukurnya, dan ujung daripada ketakwaan itu, ujung daripada kesabaran dan kesyukuran itu adalah menghadirkan manusia-manusia yang utama. Sebenarnya Al-Quran menyebutnya dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita diingatkan karenanya bahwa kita bukan sekedar penduduk DKI, kita bukan sekedar warga Indonesia yang menambah jumlah penduduk Indonesia, kita bukan sekedar warga di generasi apakah kolonial, milenial, generasi Y, generasi Z, generasi alpha. Kita semuanya adalah hamba-hamba Allah. Kita semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW yang bisa kemudian menghadirkan keunggulan, kehormatan, kemenangan, bahkan melalui kesyukuran kita maupun juga melalui kesabaran kita. Itulah yang tadi saya sampaikan dalam surah Al-Imran dari ayat yang ke-136 hingga ayat yang ke-141. Allah menegaskan kembali tentang pentingnya kita semuanya terus melebarkan wawasan, terus mempertimbangkan terhadap beragam kondisi yang ada di sekitar kita, terus untuk kemudian berlaku aktif dan proaktif, berinteraksi, kerjasama dengan seluruh pihak yang bisa menghadirkan kebaikan, yang bisa mengokohkan sahabat kita, yang bisa mengokohkan syukur kita, yang bisa mengantarkan kepada ketakwaan yang membawa kepada keutamaan untuk kita semuanya. Dan itu memang ada dinamikanya, kadang kalah, kadang menang, kadang menang, seperti peristiwa Uhud, berikutnya seperti peristiwa Badar, kemudian peristiwa Uhud, berikutnya peristiwa Ahzab, terakhirnya adalah peristiwa Fathu Makkah. Begitulah kemenangan digilirkan oleh Allah kepada umat manusia, termasuk berumat Islam, untuk kemudian semakin membuktikan bahwa kesabaran, kesyukuran, menghadirkan ketakwaan, dan itu menghadirkan hikmah daripada seluruh peristiwa-peristiwa yang ada, membuktikan tentang kita sebagai hamba Allah yang memang tidak lupa diri ataupun lupa peran sejarah, tapi kita adalah hamba Allah yang beriman, dan karena berimannya maka kita memerankan diri, bekerja sama, berkontribusi, berkolaborasi dengan seluruh pihak untuk menghadirkan umat yang bertakwa, umat yang sabar, umat yang syukur sebagai umat yang utama, untuk kemudian memberikan kesaksian tentang seluruh kebaikan dan seluruh dinamika bisa dihadirkan menjadi wasilah, menjadi sarana pemenangan bagi umat. Itulah bagian daripada kesaksian sejarah yang Rasulullah telah memberikan contoh kepada kita semuanya, dan Jakarta di mana kita berada adalah contoh juga tentang bagaimana dahulu Sunan Gunung Jati bersama Fatahillah bisa menghadirkan kemenangan mengusir penjajah Portugis, dan hadirlah Jayakarta. Kita berada di Masjid Salim Maun, tokoh yang luar biasa berperan dalam dakwah di Jakarta, dan beliau mewakafkan tanahnya. Beliau kemudian pun juga termasuk yang mendirikan daripada Jamiatul Khair, Darul Aitam, dan sampai hari ini menjadi tonggak-tonggak bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Itu semuanya adalah sejarah, kesaksian sejarah yang hadir, yang tetap ada, dan sangat penting kita untuk mengingatnya, untuk menyebutnya, untuk mensosialisasikannya, karena ada pihak-pihak yang ingin mencoba untuk menghilangkan dan atau buat kita lupa seolah-olah kita tidak punya sejarah, seolah umat Islam di Tanah Abang atau di Jakarta tidak mempunyai patokan sejarah. Padahal justru umat Islam dari Tanah Abang ini, dari Said Naum, dari Jamiatul Khair, menghadirkan kesadaran sejarah bagi umat dan bangsa Indonesia, umat Islam ada di dalamnya,
untuk merdeka dari penjajahan apapun, termasuk penjajahan kafir Belanda. Dan yang terakhir adalah Allah menegaskan tentang ini semuanya, hikmahnya juga adalah agar terbukti bahwa umat yang berorientasi kepada keadilan, umat yang menegakkan hukum, umat yang tidak ikut-ikutan dalam zalim, umat yang bisa mengalahkan kezaliman pada satu yang juga dimungkinkan. Karenanya Allah menegaskan dalam ayat yang terakhir tadi saya kutip, waliyumahhisalladina amanu wa yamhaqul kafirin. Akhirnya kemenangan adalah bagi mereka yang beriman dan bagi mereka yang kufur nikmat. Kufur kemudian dengan mudah terbawa kepada perilaku yang membawa kepada anarki dan tanda tidak sabar. Kemenangan akan Allah berikan kepada mereka yang terus menghadirkan kesabaran, kesyukuran, menghadirkan ketakwaan, dan mudah-mudahan inilah yang Allah berikan kepada kita semuanya dengan kita menghadiri sholat Jumat secara berjamaah pada setiap hari Jumatnya, dan mudah-mudahan dengan cara itu kita selalu terdorong untuk menjadi hamba-hamba Allah yang menghadirkan kemuliaan, menghadirkan keunggulan dengan kesyukuran kita dan juga dengan kesabaran kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.